Di setiap kota, selalu ada jalan yang dianggap angker. Jalan yang jarang dilalui orang, sepi meski berada di tengah keramaian, dan penuh cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Di kota kecil ini, ada sebuah jalan yang dikenal dengan nama Jalan Angker. Jalan itu terlihat biasa pada siang hari, tapi begitu malam tiba, suasananya berubah mencekam. Pepohonan tua berdiri di sisi kanan kiri, menutup cahaya bulan, membuat siapapun yang melewati jalan itu merasa sedang diawasi. Dan di ujung jalan itu, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Orang-orang menyebutnya rumah hantu di Jalan Angker. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Mereka percaya, siapapun yang masuk ke rumah itu, tidak akan pernah keluar dengan selamat. Malam ini, 3 anak muda penasaran akan membuktikan sendiri kebenaran kisah itu. Mereka tidak tahu, rasa penasaran akan membawa mereka pada mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di kota kecil bernama Cempaka, ada sebuah jalan yang dikenal dengan sebutan Jalan Angker. Nama itu bukan sekadar sebutan, melainkan lahir dari banyak cerita seram yang turun-temurun. Orang-orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak lewat jalan itu setelah matahari terbenam. Bahkan sopir angkot atau ojek online lebih rela memutar jauh ketimbang melintasi jalan tersebut pada malam hari. Jalan Angker sendiri sebenarnya tidak terlalu panjang. Hanya sekitar 200 meter, lurus, dengan pepohonan besar di kiri kanan yang membuat suasana semakin gelap meski ada lampu jalan. Namun, di tengah jalan itulah berdiri sebuah rumah tua. Rumah itu sudah lama kosong, cat temboknya terkelupas, kaca jendela pecah, dan atapnya miring seakan bisa roboh kapan saja. Yang membuat rumah itu menyeramkan adalah pintu depannya. Tidak pernah tertutup rapat, selalu terbuka setengah, seperti mengundang siapapun untuk masuk. Banyak warga percaya, siapa saja yang nekat melangkah ke dalam rumah itu tidak akan pernah keluar dengan selamat. Kalau lewat sana malam-malam, sering kedengeran suara orang nangis, cerita Pak Darto, penjual nasi goreng yang sering mangkal tak jauh dari sana. Kadang ada juga yang lihat perempuan berbaju putih duduk di teras rumah itu. Tapi begitu ditatap lama-lama, hilang begitu aja. Beberapa tahun lalu, pernah ada 2 pemuda iseng yang nekat masuk ke dalam rumah itu. Katanya ingin membuktikan kalau cerita seram hanya omong kosong. Tapi sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Polisi sempat memeriksa, tapi hasilnya nihil. Rumah itu kembali ditutup, dan warga semakin takut untuk mendekat. Namun, di balik semua cerita menakutkan itu, rasa penasaran tetap ada. Anak muda zaman sekarang, yang lebih percaya pada logika ketimbang mitos, sering menjadikan rumah itu bahan taruhan atau uji nyali. Dan malam itu, giliran 3 sahabat, Raka, Bima, dan Aris, yang akan menantang keberanian mereka di Jalan Angker. Mereka tidak tahu, langkah pertama ke rumah itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu udara cukup dingin. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di sebuah warung kopi kecil dekat pertigaan Jalan Angker, 3 sahabat duduk melingkar sambil memainkan ponsel masing-masing. Raka, yang paling berani di antara mereka, mendongak sambil tersenyum nakal. Gue bosen nongkrong begini doang. Gak ada tantangan. Gimana kalau kita coba masuk ke rumah tua di Jalan Angker itu? Bima langsung melotot. Gila lu, Rak. Itu rumah kan, banyak ceritanya. Katanya orang hilang, katanya ada hantunya, katanya. Raka memotong dengan tawa sinis. Katanya. Semua cuma omongan orang. Belum tentu benar. Lu aja yang penakut. Aris, yang duduk paling pojok, ikut menimpali dengan suara pelan. Tapi, Rak, kalau cerita warga bener gimana? Gue sih agak ragu. Gue masih inget tuh, dulu ada 2 orang yang hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Raka malah semakin semangat. Ia bersandar ke kursi dan menatap temannya satu-satu. Justru itu, Riz, kita buktikan kalau semua cuma mitos. Kita kan cowok, masa kalah sama gosip kampung.
Nanti bisa kita rekam pakai HP, terus upload ke YouTube. Bisa viral, bro. Bima menghela napas panjang. Dia memang penakut, tapi gengsi kalau terlihat ciut di depan Raka. Yaelah, dasar lu tukang cari sensasi. Kalau beneran ada setan nongol gimana? Jangan salahin gue kalau gue kabur duluan. Raka tertawa keras. Santai, gue pimpin jalannya. Lagian kita bertiga, masa takut sama rumah kosong? Aris masih diam, gelisah. Ia menatap ke arah jalan gelap yang menuju rumah tua itu. Angin malam membuat dedaunan berdesir, seakan ada yang berbisik. Hatinya tidak tenang, tapi mulutnya tetap terpaksa berkata, "Ya udah, kalau kalian berani, gue ikut. Jangan tinggalin gue aja." Raka langsung menepuk bahu Aris. "Itu baru sahabat gue. Malam ini kita buktikan ke semua orang kalau jalan angker itu cuma jalan biasa." Mereka akhirnya sepakat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Raka membayar kopi, lalu mereka berjalan bertiga menuju jalan angker. Semakin dekat ke jalan itu, suasana semakin sunyi. Warung-warung sudah tutup, lampu jalan temaram berkedip-kedip, dan udara dingin semakin menusuk. Bima yang biasanya cerewet mendadak diam, hanya sesekali menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang mengikuti. Sampai akhirnya, dari kejauhan, terlihatlah rumah tua di tengah jalan angker. Pintu depannya seperti biasa, terbuka setengah. Dari celahnya, gelap pekat menunggu. "Anjir," gumam Aris lirih. "Beneran kita masuk ke situ?" Raka tersenyum tipis, lalu melangkah maju tanpa ragu. "Ingat, jangan sampai nyalain perasaan takut. Rumah tua ini nggak ada apa-apa. Percaya gue." Tapi saat mereka berdiri tepat di depan pintu rumah itu, ketiganya serempak merasakan hal yang sama. Udara mendadak berubah dingin, seperti ada yang mengawasi dari dalam kegelapan. Dan tanpa sadar, mereka bertiga baru saja membuka pintu menuju mimpi buruk yang tidak bisa ditutup kembali. Pintu rumah tua itu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang, seperti suara besi berkarat yang dipaksa bergerak. Krek, suaranya menggema ke seluruh ruangan kosong, membuat bulu kuduk ketiga anak muda itu berdiri. Begitu melangkah masuk, mereka langsung disambut udara yang sangat pengap. Bau apek bercampur amis seperti darah lama yang membeku. Senter yang dibawa Bima bergetar di tangannya, sinarnya berputar-putar menyapu ruangan yang gelap. Ruang tamu itu luas, tapi berantakan. Kursi-kursi kayu sudah lapuk dimakan rayap. Kain tirai lusuh berwarna coklat tua menjuntai di jendela pecah, dan di dinding masih tergantung foto keluarga tua. Yang membuat mereka ngeri, mata di foto itu seakan-akan mengikuti gerakan mereka kemanapun mereka melangkah. "Serius, Rak, ini tempat bikin gue nggak enak," bisik Aris sambil menggenggam lengan temannya. Raka tetap berlagak berani. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. "Santai aja. Ini cuma rumah kosong, orang-orang kampung aja yang terlalu percaya tahayul." Namun, ucapan Raka tak sepenuhnya membuat mereka tenang. Setiap kali mereka melangkah, lantai kayu berdecit pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak mengikuti irama langkah mereka. Krek, krek, mereka bertiga berjalan semakin dalam. Di pojok ruangan ada lemari tua dengan pintu kaca retak. Anehnya, meskipun rumah ini sudah lama kosong, pintu lemarinya tidak berdebu. Justru terlihat seperti sering disentuh seseorang. Bima yang penasaran mencoba mendekat, tapi begitu tangannya hampir menyentuh pintu lemari itu, terdengar suara pelan dari arah lorong gelap. Di samping ruang tamu, suara itu seperti orang berbisik lirih. "Pergi." Bima langsung menarik tangannya mundur. Lu pada dengar nggak?" Suaranya gemetar. Aris mengangguk cepat, wajahnya pucat. "Iya, kayak ada yang nyuruh kita pergi." Raka menegakkan badan, berusaha menutupi rasa takutnya. "Ah, paling suara tikus. Jangan parno." Meski begitu, genggamannya pada senter makin erat. Mereka lalu berjalan ke lorong gelap. Senter Aris menyapu dinding yang penuh coretan aneh, seperti bekas goresan kuku. Semakin mereka masuk, udara semakin dingin. Nafas mereka mulai terlihat putih, padahal ini bukan musim dingin. Lorong itu panjang,
dan di ujungnya terlihat tangga kayu menuju lantai 2. Saat mereka berdiri di depan tangga, tiba-tiba, duk, 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 suara langkah kaki terdengar jelas dari lantai atas. Berat, lambat, dan teratur. Ketiga anak muda itu terdiam, saling pandang dengan mata melebar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bicara. Tapi langkah kaki itu masih berlanjut, semakin lama semakin dekat ke arah tangga. Rak, suara Aris hampir tidak terdengar. Kita balik aja. Namun sebelum Raka sempat menjawab, tiba-tiba senter Bima berkedip-kedip lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka. Dan dari arah tangga, terdengar suara lain, suara perempuan tertawa pelan, cekikikan panjang yang menyeramkan. Gelap menelan mereka. Satu-satunya cahaya kini hanyalah kilatan samar dari lampu jalan yang masuk lewat celah jendela pecah di ruang tamu. Nafas ketiganya terdengar memburu, seakan berlomba dengan detak jantung yang berdegup keras. Bima, nyalain lagi, cepat. Desis Raka panik. Bima mencoba menyalakan kembali senternya, menepuk-nepuk body center dengan tangan gemetar. Nggak bisa, Rak. Mati. Suaranya bergetar hebat. Aris semakin pucat. Gue nggak tahan, gue sumpah ada sesuatu di sini. Ia menempelkan punggungnya ke dinding, mencari pegangan agar tidak jatuh saking gemetarnya. Lalu, dari arah tangga terdengar jelas suara cekikikan perempuan. Tertawa pelan, tapi panjang, menggema ke seluruh rumah. Hai, hai, hai. Suara itu membuat bulu kuduk mereka serentak berdiri. Raka, yang tadi sok berani, kini wajahnya ikut tegang. Ia mengibaskan tangannya ke arah Bima. Pakai HP lu, cepet. Senterin. Bima buru-buru menyalakan flashlight dari HP. Cahaya putihnya bergetar karena tangan Bima tidak bisa berhenti gemetar. Begitu cahayanya diarahkan ke tangga kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, yang membuat mereka makin ketakutan, bayangan seseorang tampak jelas di dinding tangga, bayangan sosok tinggi dengan rambut panjang terurai. Bayangan itu berdiri diam, meski sumber tubuhnya tidak terlihat. Rak, itu bayangan siapa? Suara Aris serak. Raka menelan ludah, matanya tak berkedip. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Perlahan, menuruni tangga satu persatu. Suara langkah berat kembali terdengar. Semakin lama semakin dekat. Duk, duk, duk. Bima langsung menjerit kecil dan hampir menjatuhkan HP-nya. Gila, gue nggak kuat, kita kabur aja. Tapi ketika mereka mencoba berbalik lari ke arah pintu depan, pintu itu sudah tertutup rapat. Padahal saat masuk tadi terbuka setengah. Aris menendang-nendang pintu itu panik. Buka, buka, teriaknya, tapi pintu itu tidak bergeming. Raka mencoba tetap tenang, meski wajahnya pucat pasi. Tenang dulu, kita cari jalan keluar lain. Pasti ada. Namun, suara langkah itu kini sudah tepat di ujung tangga. Cahaya HP Bima menyapu ke atas, dan terlihat jelas ujung gaun putih lusuh. Perlahan, sosok itu mulai turun. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya, sementara tangannya terkulai dengan kuku panjang menghitam. Yang paling menyeramkan, setiap langkahnya disertai suara napas berat. Hah, hah. Ketiga anak muda itu kini terperangkap, pintu keluar tertutup, dan sosok mengerikan itu sudah hampir mencapai lantai dasar. Di tengah ketegangan, lampu HP Bima mendadak berkedip-kedip, lalu redup. Sesaat sebelum cahaya padam, mereka sempat melihat senyum menyeramkan di wajah pucat sosok itu. Gelap lagi, dan suara cekikikan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Gelap menyelimuti mereka lagi. Nafas ketiganya kini semakin tidak beraturan. Aris sudah hampir menangis, sementara Bima berpegangan pada Raka dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, duk, 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 suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, seolah sengaja mempermainkan mereka. Dari kegelapan tangga, muncul cahaya samar. Seperti ada sinar bulan menyorot dari jendela pecah, dan dalam cahaya itu terlihat jelas bayangan seorang perempuan. Bayangan itu berdiri tegak di anak tangga pertama. Rambutnya panjang menutupi wajah,
Tubuhnya kurus, dan gaun putihnya lusuh penuh noda gelap. Meski hanya bayangan, auranya terasa nyata, dingin, menekan, membuat dada mereka sesak. Rak, lo lihat juga, kan? Suara Bima patah-patah. Raka hanya mengangguk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Iya, gue lihat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap mereka, atau setidaknya memberi kesan menatap, meski wajahnya tertutup rambut. Saat Bima mencoba menyorotkan HP lebih terang, cahaya itu bergetar seakan dipantulkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan dalam sekejap, bayangan itu hilang. Mana perginya? Aris panik, matanya liar mencari ke segala arah. Raka berusaha mengendalikan situasi. Tenang, jangan teriak, jangan bikin ribut. Namun, tiba-tiba suara napas berat terdengar tepat di belakang mereka. Hah. Mereka serempak menoleh kosong. Tidak ada siapapun. Tapi jelas-jelas ada hembusan angin dingin menerpa wajah mereka, seakan seseorang berdiri sangat dekat. Aris sudah tidak tahan lagi. Gue nggak mau lanjut. Gue mau keluar sekarang juga. Ia berlari ke arah pintu depan dan mencoba memutar gagangnya. Gagang itu dingin, tapi tetap terkunci rapat. Ia menendangnya berkali-kali, tapi pintu tidak bergeming. Raka menghampirinya, menarik tangannya. Percuma, Riz. Pintu ini nggak bakal kebuka. Kita harus cari jalan lain. Sementara itu, Bima berdiri kaku menatap ke tangga. Rak, Riz, suaranya serak. Lihat ke atas. Perlahan mereka mendongak. Di puncak tangga, sosok itu kini berdiri nyata. Bukan bayangan lagi. Rambut panjang kusut menutupi wajahnya, gaun putihnya sobek-sobek, dan dari sela rambut tampak senyum mengerikan dengan gigi hitam berlumur darah. Mata sosok itu berkilat merah samar, menatap tajam ke arah mereka. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak wajar, sosok itu menuruni tangga. Tubuhnya melompat turun 2 anak tangga sekaligus, kuku panjangnya mencakar dinding meninggalkan bekas goresan. Suara cekikikan mengerikan menggema di seluruh rumah. Ketiganya menjerit bersamaan. Mereka kabur ke arah lorong gelap, tanpa tahu kemana harus lari, hanya satu tujuan, menjauhi tangga itu. Namun langkah mereka terhenti saat lorong membawa mereka ke sebuah pintu tua yang terkunci rapat. Dan suara langkah sosok itu kini semakin dekat. Lorong gelap itu membawa mereka pada sebuah pintu tua dengan cat mengelupas. Gagangnya berkarat, tapi anehnya terasa dingin ketika disentuh Aris. Ia mencoba memutarnya, tapi pintu itu terkunci rapat. Buka, cepet buka, Rak. Aris hampir histeris. Raka menendang pintu itu keras-keras, tapi hanya menghasilkan suara berderak. Di belakang mereka, suara langkah berat dan cekikikan perempuan itu semakin jelas, seolah-olah sudah berada di ujung lorong. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, pintu yang terkunci itu bergetar hebat, seperti ada sesuatu dari dalam yang menghantam keluar. Ketiganya terkejut, spontan mundur. Gila, ini pintu diketok dari dalam. Suara Bima bergetar hebat, wajahnya pucat pasi. Raka menelan ludah, mencoba tetap tegar. Apapun yang ada di dalam, kita harus buka. Kalau enggak, kita enggak punya jalan keluar lain. Dengan seluruh tenaga, Raka menendang pintu itu sekali lagi. Kali ini pintu berderak lebih keras, lalu terbuka perlahan dengan suara menyeramkan. Krek, mereka bertiga langsung menyorotkan cahaya HP ke dalam kamar. Ruangan itu pengap, penuh debu, tapi di tengahnya ada sebuah ranjang besi berkarat. Di atas ranjang, kasur tua sobek-sobek dengan noda merah kecoklatan yang sudah mengering. Astaga, Aris menutup mulutnya, hampir muntah. Itu darah. Bima melangkah mundur, gemetar hebat. Gue nggak tahan, Rak, ini udah gila. Kita harus keluar sekarang juga. Namun, sebelum mereka sempat berpaling, terdengar suara isakan pelan. Tangisan perempuan, lirih, menyayat hati. Suaranya jelas berasal dari dalam kamar itu. Raka menyorotkan senter ke sudut ruangan kosong. Tapi tangisan itu terus terdengar. Aris memeluk tubuhnya sendiri, ketakutan setengah mati. Rak, tolonglah, ayo kita pergi, tolong. Tangisan itu makin keras,
lalu berubah menjadi suara tertawa. Cekikikan panjang, melengking, memenuhi ruangan. Dan tiba-tiba, dari balik ranjang besi, muncul sosok. Seorang perempuan bergaun putih compang camping, wajahnya pucat dengan mata hitam legam. Rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya, sementara mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi menghitam penuh darah. Sosok itu perlahan merangkak ke arah mereka, kuku-kukunya yang panjang menggores lantai kayu. Kemari, suaranya parau, berat, seakan berasal dari dalam kubur. Bima menjerit kencang, lalu spontan lari keluar kamar. Aris menyusul di belakangnya. Raka sempat terpaku sejenak, tapi saat sosok itu merangkak semakin cepat ke arahnya, ia pun ikut berlari. Ketiganya kembali terjebak di lorong rumah itu, napas terengah-engah, wajah pucat penuh keringat. Namun, mereka sadar satu hal, rumah ini tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dan suara tertawa itu masih mengikuti dari belakang. Lorong itu sempit, gelap, dan seakan tak ada ujungnya. Nafas Raka, Bima, dan Aris memburu, keringat dingin bercucuran meski udara di rumah itu semakin menusuk tulang. Suara cekikikan masih terdengar, tapi kali ini bercampur dengan tangisan lirih yang mengiris hati. Rak, gue udah nggak kuat, Bima terisak, suaranya parau. Gue takut, sumpah gue takut banget. Raka mencoba mengatur napas, meski jantungnya serasa mau meledak. Tenang, kita nggak boleh diem di satu tempat. Kalau diem, dia makin dekat. Namun, langkah mereka terhenti ketika lorong itu berakhir pada sebuah ruangan besar. Pintu kayu berderit sendiri terbuka, seolah memang menunggu mereka masuk. Dengan ragu, mereka melangkah. Ruangan itu ternyata kamar tidur utama. Lebih luas dari kamar sebelumnya, dengan ranjang besar di tengah yang sudah hancur dimakan usia. Tirai sobek-sobek bergantung di jendela pecah, bergoyang pelan tertiup angin malam. Yang membuat mereka membeku adalah cermin besar di sudut ruangan. Retak di beberapa bagian, tapi cukup jelas memantulkan bayangan mereka bertiga. Namun, ada yang aneh. Di cermin itu, tidak hanya terlihat bayangan mereka. Ada satu sosok lain, berdiri tepat di belakang mereka, seorang perempuan dengan gaun putih lusuh, wajah pucat, dan senyum mengerikan. Rak, lu lihat kan? Lu lihat kan? Aris hampir menjerit. Raka menatap cermin itu dengan mata melebar, tubuhnya kaku. Ia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, sosok perempuan itu tidak lagi di cermin. Brak, tirai di jendela terhempas keras, dan sosok itu kini benar-benar berdiri di dalam ruangan, hanya beberapa meter di depan mereka. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya bergoyang seperti sedang kejang, dan dari mulutnya keluar suara napas berat bercampur cekikan menyeramkan. Aris langsung jatuh terduduk, menangis ketakutan. Ampun, jangan dekati kami, ampun. Bima hanya bisa mundur sambil terus menyorotkan HP, tapi tangannya gemetar hebat. Ini nggak mungkin nyata. Raka, meski takut setengah mati, mencoba melindungi kedua temannya. Ia berdiri di depan mereka, berusaha menahan rasa panik. Apa yang lo mau? Suaranya bergetar, tapi cukup keras. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, ia menolehkan kepalanya dengan gerakan patah-patah ke arah mereka. Rambutnya terurai, memperlihatkan wajahnya yang rusak, kulit pucat penuh luka, mata hitam pekat tanpa bola mata, dan senyum lebar yang tak wajar. Kemari, suaranya parau, seakan berasal dari perut. Lalu, dalam sekejap, sosok itu melompat ke arah mereka. Gerakannya cepat, tidak seperti manusia. Bima menjerit histeris. Aris menutup wajahnya sambil menangis. Raka spontan menarik kedua temannya dan berlari keluar kamar. Namun, begitu pintu kamar terbanting tertutup di belakang mereka, mereka sadar satu hal yang lebih mengerikan. Setiap lorong yang mereka lewati, selalu membawa mereka kembali ke ruangan yang sama. Seakan-akan, rumah ini menelan mereka bulat-bulat dan tidak akan pernah membiarkan mereka keluar. Raka, Bima, dan Aris berlari tanpa arah. Nafas mereka terengah-engah, dada terasa mau pecah,
tapi rasa takut memaksa mereka terus bergerak. Setiap kali melewati lorong, setiap kali membuka pintu, hasilnya selalu sama. Mereka kembali lagi ke ruang tamu awal, ruangan dengan kursi kayu lapuk dan foto keluarga tua di dinding. Gila, kita balik lagi ke sini. Bima hampir menjerit, matanya melotot ketakutan. Kita udah 3 kali lewat pintu yang berbeda, Rak. 3 kali, tapi balik lagi ke sini. Aris terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat pasi. Kita nggak bisa keluar, rumah ini jebakan, kita dikurung di sini, suaranya lirih, tapi penuh keputusasaan. Raka mencoba menahan diri untuk tidak ikut panik. Ia menatap foto keluarga di dinding. Foto itu terlihat biasa saja pada awalnya. Tapi kini, semakin lama ditatap, wajah-wajah dalam foto itu tampak berubah. Senyum mereka melebar tidak wajar, mata mereka tampak kosong, dan samar-samar terlihat noda hitam di sekitar leher, seperti bekas cekikan. Rak, Aris berbisik sambil menunjuk ke arah foto. Wajah mereka berubah. Seketika, lampu HP Bima mati. Ruangan kembali gelap. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan, seperti kaki tanpa alas yang menyeret di lantai kayu. Syur. Ketiganya saling merapat, tubuh gemetar hebat. Raka menggenggam erat tangan Aris dan Bima. Tenang, jangan panik. Tapi suara itu semakin dekat, dan disertai dengan suara napas berat di telinga mereka. Hah. Tiba-tiba, senter HP Raka menyala sendiri. Dan tepat di hadapan mereka, hanya berjarak 1 meter, berdiri sosok perempuan itu. Matanya hitam legam, wajahnya rusak, dan mulutnya terbuka lebar hingga pipinya robek. Cahaya menyapu ke sekeliling, dan mereka menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Foto keluarga di dinding kini kosong. Tidak ada lagi wajah manusia di sana. Seketika, Raka menyadari sesuatu. Jangan-jangan mereka semua korban rumah ini. Bima berteriak histeris. Gue nggak mau jadi korban berikutnya. Ia berlari ke arah pintu depan dan menghantamnya dengan bahu. Tapi pintu itu sama sekali tidak bergeming. Sementara itu, sosok perempuan itu melangkah maju. Tangannya terulur dengan kuku panjang tajam, seolah siap mencabik siapapun yang ada di depannya. Aris menangis kencang, wajahnya basah oleh air mata. Kita mati di sini, kita mati di sini. Raka, meski ketakutan, berteriak keras ke arah sosok itu. Apa maunya lo? Dan seketika, seluruh ruangan bergetar. Foto-foto yang tersisa jatuh berserakan, kursi-kursi lapuk bergoyang, dan dari mulut sosok itu keluar suara mengerikan, bukan suara manusia, tapi jeritan panjang bercampur tawa melengking. Kekal di SINI. Getaran di ruangan itu perlahan mereda, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Nafas mereka bertiga masih terengah-engah, jantung berdegup kencang seperti hendak pecah. Sosok perempuan itu lenyap, seakan menelan dirinya sendiri ke dalam kegelapan. Dia pergi. Bima berbisik, suara seraknya nyaris tak terdengar. Raka tidak menjawab. Ia menyorotkan HP-nya ke seluruh ruangan, berusaha menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Pandangannya lalu tertumbuk pada sebuah lemari kayu tua di sudut ruang tamu. Lemari itu sedikit terbuka, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dengan hati-hati, Raka mendekat. Pintu lemari itu berderit pelan ketika ia dorong. Dari dalam, aroma apek bercampur bau anyir menyergap hidungnya. Ia meraba-raba, lalu menemukan sebuah benda yang tertutup debu tebal. Ini, kayak buku, gumam Raka sambil mengangkatnya. Benar, itu sebuah buku harian lusuh dengan sampul kulit yang sudah retak. Ada noda gelap di bagian samping, seperti bercak darah yang sudah mengering. Tulisan di sampulnya samar tapi masih bisa dibaca. Milik Sari. Raka menelan ludah. Nama itu terasa familiar, seakan pernah ia dengar dalam bisikan-bisikan yang mengerikan tadi malam. Buka, Rak, mungkin ada jawabannya di situ, kata Aris dengan suara bergetar. Raka membuka halaman pertama. Tulisan tangan di sana rapi, meski tinta sudah mulai pudar.
Hari ini aku senang sekali. Aku, suamiku, dan anak kecil kami akhirnya bisa menempati rumah baru ini di Jalan Angker. Semoga ini jadi tempat tinggal bahagia selamanya. Halaman-halaman awal tampak normal. Catatan tentang keseharian, tentang suaminya yang penyayang, dan anak mereka yang ceria. Namun semakin jauh dibaca, tulisan itu berubah. Tulisan menjadi berantakan, kata-katanya penuh emosi dan putus asa. Suamiku berubah. Dia sering marah, sering bicara sendiri. Kadang aku dengar bisikan di kamar, tapi setiap aku lihat, tidak ada siapapun. Malam ini aku mendengar suara langkah di lorong, padahal semua pintu terkunci. Anakku menjerit, katanya ada perempuan berambut panjang di dekat ranjangnya. Halaman terakhir ditulis dengan tinta yang luntur oleh air, entah air mata atau darah. Mereka memaksaku. Suamiku sudah gila. Dia membunuh anak kami, lalu mencoba membunuhku. Aku kabur ke kamar cermin. Aku lihat wajahku bukan lagi aku. Aku bukan manusia lagi. Kalau ada yang menemukan buku ini, pergilah. Jangan tinggal di sini. Jangan biarkan aku keluar. Raka membacanya dengan wajah tegang. Aris langsung menutup telinganya, berusaha tidak mendengar. Bima gemetar hebat, hampir menjatuhkan dirinya ke lantai. Jadi hantu yang kita lihat itu, Sari? Bima bertanya, suaranya pecah. Sebelum Raka sempat menjawab, buku harian itu bergetar di tangannya. Halaman-halamannya membalik sendiri dengan cepat, berhenti di halaman kosong. Lalu perlahan muncul tulisan baru, seakan ditulis oleh tangan tak kasat mata. Kalian selanjutnya. HP Bima tiba-tiba menyala terang, menyorot ke arah cermin besar yang ada di dinding. Dan di cermin itu, mereka bertiga melihat bayangan mereka, tapi dengan wajah pucat, mata hitam kosong, dan darah mengalir dari mulut. Aris menjerit keras, buku harian terlepas dari tangan Raka, dan ruangan kembali bergetar. Ruangan berguncang hebat, seperti gempa yang menggoyang fondasi rumah. Debu beterbangan, papan kayu berderit, dan suara tangisan bercampur tawa melengking memenuhi setiap sudut. Buku harian yang terlepas dari tangan Raka kini terbuka lebar di lantai. Dari halaman kosongnya, keluar cairan merah pekat, mengalir pelan ke arah kaki. Mereka bertiga. Rak, ini darah. Bima terisak, matanya membelalak. Ia melangkah mundur, tapi setiap ia geser kaki, lantai seakan melekat, membuatnya sulit bergerak. Aris hanya bisa menangis, suaranya parau. Kita nggak bakal keluar, kita udah milik dia. Raka berusaha tetap sadar, meski jantungnya berdetak liar. Ia menoleh ke cermin besar yang kini bergetar, retakan-retakan makin melebar. Dari dalam retakan itu, sosok perempuan bergaun putih, Sari, perlahan merangkak keluar. Tubuhnya patah-patah, kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Begitu ia mengangkat kepalanya, wajahnya terlihat jelas, rusak, pucat, dan senyumnya begitu lebar hingga robek ke telinga. Kekal, di sini, suaranya menggema, berat, dan penuh dendam. Bima menjerit, mencoba berlari, tapi pintu-pintu rumah menutup sendiri, mengunci dengan suara menggelegar. Aris terjatuh dan menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Raka, dengan sisa keberanian yang ada, meraih buku harian itu lagi. Kalau ini sumbernya, mungkin ini juga kuncinya, teriaknya. Tanpa pikir panjang, ia merobek halaman terakhir dengan tulisan, kalian selanjutnya. Begitu robekan itu lepas, jeritan panjang terdengar. Sari menjerit, suaranya menusuk telinga, membuat kaca jendela pecah berhamburan. Tapi yang terjadi bukan kelegaan. Justru sebaliknya, darah yang tadinya mengalir kini menyembur lebih deras dari buku, memenuhi lantai. Cermin besar di dinding pecah sepenuhnya, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai manusia, puluhan jumlahnya. Wajah mereka kosong, mata hitam, mulut ternganga. Rak, lu apain? Lu buka jalan mereka. Bima menjerit histeris. Bayangan-bayangan itu mendekat, menyeret kaki Aris yang langsung menjerit ketakutan. Tolong, jangan bawa gue. Ia ditarik ke dalam kegelapan,
Suaranya menghilang begitu tubuhnya lenyap. Raka berusaha menarik Aris, tapi tangannya hanya menggenggam udara. Bima pun tak luput. Bayangan lain melompat dan menempel di tubuhnya, membuatnya kejang-kejang. Matanya berubah hitam, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Kekal di sini, Raka, kini sendirian, berlari ke pintu depan dengan sisa tenaga. Ia menghantam pintu itu berkali-kali, sampai akhirnya pintu terbuka dengan hempasan angin kencang. Ia berlari keluar, menembus pekarangan rumah, dan baru berhenti ketika berada di tengah jalan sepi. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, keringat bercucuran. Saat ia menoleh ke belakang, rumah itu tampak tenang, berdiri angkuh di jalan angker. Tidak ada tanda-tanda kegaduhan, tidak ada darah, tidak ada suara, seperti rumah kosong biasa. Namun, begitu Raka menunduk, matanya melebar. Di tangannya, ia masih menggenggam buku harian Sari, dan di halaman terakhir, muncul tulisan baru. Kau selamat malam ini, tapi kau akan kembali. Semua yang masuk, tak pernah benar-benar pergi. Raka menjatuhkan buku itu, berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal. Rumah hantu di jalan angker tidak pernah membiarkan korbannya benar-benar bebas. Tidak ada yang benar-benar tahu rahasia gelap di balik rumah tua di jalan angker. Sebagian orang menganggap semua itu hanya cerita hantu untuk menakut-nakuti, tapi sebagian lagi percaya rumah itu memang tempat arwah penasaran bersemayam. Bagi Raka, malam itu menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Ia kehilangan dua sahabatnya, Bima dan Aris, yang hilang ditelan kegelapan rumah terkutuk itu. Ia mungkin berhasil kabur, tapi bayangan hitam dan jeritan Sari akan terus menghantui setiap langkahnya.